Ini salah satu mahasiswa yang ada di Turki, lagi S2 di Turki. Niatnya pengen wawancara Mas tadi malam Ustaz. Tidak ada kalimat hijrah dari agama yang ke agama. Nah, kita membuat satu kembali. Jadi Pak Vicky silakan perkenalin diri, ngapain? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Victoria Krisni Membantobi, orang Batak kebetulan. Tapi saya Muslim, umur saya udah 23 tahun. Saya mahasiswi S2. Sekarang sudah semester terakhir, alhamdulillah. Tinggal nulis paper aja, doakan dan Ini udah, saya masuk aja. Udah. oke. Pertama itu kita ke studi Turki. Jadi singkat aja. Kalau suatu saat, nah mahasiswa yang pengen studi S2, subjek, S3 apapun itu, apa sih Mbak bagian paling penting selain ijazah, selain transkripan itu? Selain itu adalah niat dan uang. Kecuali kalau kamu berniat untuk mendapatkan beasiswa, ya kerja terus. Pasti banyak banget di sini, gajinya itu banyak banget. Kelasnya banyak banget ya. Banyak banget. Jadi tinggal dikejar aja. Banyak yang tahun pertama, tahun kedua nggak dapat, tapi tahun keduanya dapat. Oh gitu. Tinggal niat. Oh jadi walaupun kita nggak terima beasiswa di tahun pertama, ada kemungkinan di tahun kedua. Oh oke. Kemudian bahasa gimana? Bahasanya kebetulan lebih banyak pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris ada. Tapi gampang. Bahasa Inggris gampang. Susah. Maksudnya gampang ini gimana sih? Kamu kan bahasa Inggris jago banget pada saat MC kemarin. Turkinya jago banget. Kemudian kalau susah belajar bahasa Inggris itu bahasa Inggris. Lebih ke bahasa Inggris. Oh bisa. Tapi ketika kita menggunakan bahasa Turki di jalan sama dengan apa yang kita pelajari di kelas. Jadi itu memudahkan kita. Tidak seperti bahasa Indonesia ya. Di kelas seperti apa, di jalan seperti apa. Persiapan bahasa gimana? Persiapan nggak usah. Nggak usah. Oh di sini aja. Jadi mereka kasih beasiswa nggak? Oh iya, untuk bahasa pun. Oh jadi si persiapan saya dikasih beasiswa. Oke oke. Dan kemudian, nah apa sih Mbak yang bikin? Kenapa Turki? Begitu banyak negara di dunia ini yang Kalau Turki ya Qadarullah ya. Qadarullah, saya hijrah, saya pengen ke suatu tempat yang membuat saya bisa lebih belajar Islam. Saya ingin pindah ke tempat dimana saya bisa lebih belajar mendalam Islam. Kebetulan Turki adalah negara Islam, 98% populasi Islam. Walaupun masih negara sekuler, tapi teman-teman saya di sini alhamdulillah di kota saya persen Islam, tidak ada yang ya. kota apa namanya? Kastamonu. Kastamonu terkenal sebagai kota seni masjid kedua. Wow. Tidak ada gereja di sana. Wih. Ya. Alhamdulillah saya senang sekali pokoknya di sana. Jadi berkembang sekali agama. Jadi karena alasan pengen hijrah. Nah, maksudnya hijrah ini hijrah seperti apa? Hijrah saya itu dari agama Kristen ke agama Islam. Apa sih Mbak bagi dia? Dan itu hijrahnya pindah yang mualafnya di Indonesia kemudian membuat bagian penting akhirnya membuat itu seperti Saya kebetulan hijrah itu atas kemauan sendiri. Atas saya cari tahu sendiri. Jadi saya sudah baca buku dari SMP. Perdebatan hati saya mulai dari SMP. Sebelumnya itu saya memang sangat aktif di gereja. Saya pemain musik di gereja dan guru lah di sekolah di sana. Nah, tapi ketika saya aktif di gereja, ada yang saya tidak temukan di dalam diri saya. Saya membuat saya bertanya-tanya dan tidak menemukan jawaban. bagian apa? Banyak. Kalau diceritakan satu kata. Oke, kalau banyak. Jadi sebutin 1-2 poin aja Mbak ya. Apa maksudnya? Udah satu hal. Di Islam saya menemukan kedamaian. Di Islam saya menemukan bahwa diri saya sempurna. Saya bisa menjadi manusia yang sempurna karena saya banyak sekali paham yang saya baru tahu di Islam yang membuat saya merasa hidup. Saya merasa menjadi seorang manusia. Saya merasa hidup saya damai dan tidak lagi bertanya-tanya akan masa sekarang dan masa depan. Saya sudah damai. Saya sudah menemukan kedamaian hidup saya. Jadi Mbak kalau kita hijrah, kita kan nggak jadi
maksudnya orang-orang atau ada orang khusus yang atau beneran nih Mbak, maksudnya pengen sendiri kemudian pergi sana pergi sini nyari tahu sendiri atau ada tempat khusus beda kan datangnya dari dapat mana itu? Dulu kebetulan itu saya bandel, saya banyak pacar, saya pacarnya ganti-ganti ya. Pacar saya Islam semua. Ada yang ngasih saya buku, ada yang ngasih saya mukena dan lain-lain. Kebetulan buku pertama yang saya baca adalah buku tentang neraka. Saya baca, saya takut. Tapi saya sama sekali tidak pernah dibimbing oleh pacar saya. Kalau beliau bilang, kalau lo mau belajar, lo belajar sendiri. Kalau lo belajar karena gue, ketika kita putus, lo akan belajar. Di situ saya mulai belajar sendiri. Saya mau sendiri untuk berkeputusan untuk syahadat yang sangat memotivasi saya. Nah, pokoknya semuanya itu tidak ada paksaan dan siapapun lah. Nah, terus ketika pindah pun, ketika pindah Islam, tidak ada yang mengajari saya untuk sholat. Saya sendiri kan. Gimana nyari taunya adalah saya punya niat. Ketika hari saya syahadat, saya belum bisa sholat. Terus saya sholat sambil megang HP. Saya baca sambil megang HP. Didampingi sama Ustaz? Nggak ada. Syahadat iya lah pasti dan usah. Tapi malamnya itu waktu saya sholat, saya belum bisa. Kemudian saya pegang HP, sholat sambil megang HP. Entah kenapa, sekali saya langsung apa? Niatnya? Seluruh bacaan sholat. Beneran? Padahal saya sama sekali belum bisa bahasa Arab sama sekali. Belum pernah baca Arab sama sekali. Ben bismillah pun saya nggak tahu bahasa Arab. Tapi entah kenapa karena niat saya ya Allah, saya mau sholat. Saya takut bila saya tidak juga manfaat ini. Kalau saya nggak sholat, saya dosa dong. Saya nggak mau ada satu pun sholat tinggalan ketika saya sedang sholat. Jadinya setelah saya syahadat, malamnya saya sholat, langsung hafal. Dari buku baca buku neraka ini. Itu ceritanya beneran ini. Jadi buku itu ceritakan bagaimana kita nanti aja neraka. Dari mau bikin ini ternyata bandel juga. Tapi ternyata kadang-kadang Tuhan mengirimkan sesuatu dari cara yang kita lihat gak baik, tapi ada impact-nya di situ baik ya. Tergantung kita ngelihatnya. Sebenarnya saya pengen dalam video ini sebenarnya pengen ngobrol panjang, tapi videonya tapi panjangan. Tapi saya akan ngobrol lebih ini dan saya akan ceritain kepada teman-teman. Nah terakhir nih Mbak, saya yakin banyak pertanyaan gitu saya masuk kembali dengan kami sharing banyak pesan-pesan untuk anak muda terus Indonesia juga kemudian khususnya kita nggak melihat Indonesia jelek kok. Saya agak kurang setuju kalau seandainya saya luar negeri pengen karena Indonesia pendidikan nggak baik karena ada sesuatu yang pengen kita habis dan kita lakukan. Saya punya sesuatu yang gitu itu kemudian saya yakin juga Mbak bikin rumit. Nah, apa pesan-pesannya nih? Kan juga pesan Mbak bikin dengan gayanya Mbak Pedes. Nah, gitu loh. Ini nggak kelihatan gaya dia sini. Ini apa ya? Kalamnya lebih. Kalau dia muncul kalamnya gitu. Ya Mbak. Apa ya? Pesan-pesannya adalah kalian masih muda, masa muda itu adalah masanya kerja keras. Jadi ketika kita bermalas-malasan itu tidak akan ada yang bisa kita capai. Karena saya pun sudah bekerja itu dari mulai saya SMP. Saya dari SMP sudah jadi pembantu. Karena saya tidak mau lagi merepotkan orang tua saya, karena mereka juga kemampuannya kurang. Saya mulai keluar dari rumah saya itu mulai dari SMA, mencari uang dan bertanggung jawab untuk keluarga saya sendiri. Jadi ya kira-kira singkatnya kisah hidup saya juga keras. Saya kuliah di luar negeri bukan karena kemampuan finansial saya baik, tapi saya punya niat, saya punya kemauan. Jadi intinya adalah niat dan kemauan dan semua itu dilakukan untuk Allah. Ketika semua dilakukan untuk Allah, semua pun akan dilancarkan oleh Allah. Tidak ada yang dibebankan sedikit pun. Saya yakin saya tidak punya uang sering. Saya tidak salah, tapi saya punya keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan saya tergeletak di jalan itu tidak ada. Jadi saya percaya apapun itu sudah menjadi takdir. Jadi semuanya kalau misalnya mau kuliah di sini, semangatnya jangan luntur. Even kalau kalian kuliah di Indonesia ya, do your best. Jangan kecewakan orang tua kalian, jangan kecewakan agama kalian dan negara kalian.